Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang aplikasi integral IPA 2 dalam mata kuliah kalkulus berubah banyak. Ini kita akan fokus pada bagaimana menghitung massa dan pusat massa dari suatu lamina gitu ya, atau mungkin benda tipis gitu dengan menggunakan integral IPA 2. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu supaya dimudahkan dalam memahami materi kali ini ya. Baik, video sebelumnya kita sudah belajar tentang aplikasi integral IPA 2 yang lain menghitung volume gitu ya, volume dari bangun ruang. Sekarang kita akan belajar bagaimana menghitung massa dan pusat massa gitu ya. Sedikit sebagai dasar teorinya berkaitan dengan massa dan pusat massa. Ini dalam konsep mungkin fisika ya. Sebelum menghitung pusat massa kita perlu menghitung momen massa gitu ya. Jadi momen itu adalah hasil kali massa dan jarak berarah dari suatu titik tertentu gitu ya. Nah, nanti dengan menganggap ini M1, M2 dan M sampai dengan Mn itu adalah masing-masing ini massa di titik 1 sampai dengan N. Kemudian ini koordinat dari titik 1 sampai dengan titik N pada suatu bidang tadi. Maka momen total terhadap sumbu Y dan sumbu X-nya rumusnya seperti ini. Jadi momen massa terhadap sumbu Y-nya adalah ini sigma XK kali MK untuk K-nya 1 sampai dengan N. Kemudian sigma YK sampai MK, sigma YK kali MK ini momen massa terhadap sumbu X ya. Ini K-nya berjalan dari 1 sampai dengan N. Nah, kemudian dari situ kalau kita sudah punya momen total gitu ya, momen total terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X, maka kita bisa menghitung pusat massanya ini. Jadi pusat massa atau titik kesetimbangan dari benda itu, misalkan X gitu ya, koordinatnya adalah X, Y, maka X-nya adalah ini momen total terhadap sumbu Y dibagi dengan massanya. Massa itu berarti sigma dari massa tadi dalam setiap titik-titik K tadi ya, untuk K-nya 1 sampai dengan N tadi. Kemudian Y-nya, ordinatnya adalah momen total terhadap sumbu X dibagi dengan M. Tapi ingat di sini hati-hati ya. Meskipun di sini MY, di sini pengalinya adalah X itu ya. Meskipun di sini MX momen total terhadap sumbu X, tapi pengalinya justru Y. Itu ya. Nah, ini nanti manfaatnya apa? Misalkan yang sederhana saja, kita ingin menghitung atau menentukan titik kesetimbangan dari suatu benda gitu, misalkan meja gitu ya. Dimana kita perlu menentukan titik kaki-kaki dari suatu meja gitu, misalkan supaya meja itu bisa setimbang. Atau misalkan kursi gitu ya. Loh, kalau kursinya dikasih kaki 4 atau mejanya dikasih kaki 4 kan dimana saja seimbang itu. Yaitu kalau yang meja kuno ya, kursi kuno. Tapi kalau yang modern gitu misalkan meja dengan satu kaki-kaki saja atau kursinya dengan satu kaki saja seperti kursi putar itu. Nah, maka perlu ditentukan titik 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 di mana kita akan memasang kaki-kaki itu gitu supaya setimbang. Itu kira-kira seperti itu. Atau di bangunan-bangunan misalkan di mana kita menentukan pancang-pancang gitu ya, atau istilahnya apa ya, cagak itu pokoknya pancang itu ya, supaya bangunan itu bisa kuat gitu, maka kita perlu menentukan tempatnya pada titik-titik kesetimbangannya biar nggak ambruk gitu ya, biar nggak roboh gitu. Nah, maka kalau lamina itu adalah suatu bangun yang tipis, benda yang tipis, maka dia bisa kita pandang berdimensi 2. Kita anggap dia sangat tipis sekali sehingga kita anggap lamina itu berdimensi 2 gitu ya. Kemudian misalkan dia mencakup daerah S, maksudnya daerah S itu adalah domainnya atau tadi ya batas integrasinya itu. Maka kalau
ini kerapatannya atau fungsi density-nya disimbolkan oleh ini, dinotasikan oleh delta XY. Kerapatan itu bahasa mungkin umumnya adalah massa jenis gitu ya. Massa jenis dari lamina tadi, dari benda tadi, itu dinotasikan oleh delta XY ini, maka massa dari lamina adalah ini, M sama dengan integral lipat 2, untuk batasnya itu S ini ya, ini domain atau batas integrasinya, delta XY dA. Jadi dA ini diferensiasi area bisa dx dy, atau kalau ini dalam koordinat polar bisa r dr d theta gitu ya. Jadi ini rumus untuk massa suatu benda tipis atau lamina gitu ya. Kita bisa menghitung dengan menggunakan integral lipat 2 ini, integral S. Yang diintegralkan apa? Yang diintegralkan adalah fungsi densitasnya atau fungsi massa jenisnya atau fungsi kerapatannya, yaitu delta XY ini. Gitu ya. Kemudian pusat massanya mengikuti ini tadi, rumus ini tadi, maka kita bisa menentukan dengan seperti ini. X sama dengan mj per m. Nah, ini mj, momen total terhadap sumbu y, itu adalah integral lipat 2 untuk batasnya S sama-sama dengan S yang tadi itu. Karena laminanya pada daerah S ya, pada domain S. Kemudian ini yang diintegralkan adalah fungsi densitas kita kalikan dengan X ya, dA. Dibagi dengan masanya. Massa ini adalah ini integral lipat 2 dari densitas tadi. Ini. Jadi yang atas ini integral lipat 2 dari X kali delta XY dA, yang bawah integral lipat 2 dari delta XY dA. Ini adalah titik koordinat absis dari titik koordinatnya X-nya. Kemudian ini Y-nya adalah momen total terhadap sumbu X. Ini integral lipat 2 dari Y kali delta ini ya, XY dA per masanya. Masanya ini tadi rumusnya. Integral lipat 2 dari fungsi densitasnya. Ini diingat-ingat ya. Tidak sulit ini sebenarnya ini ya. Kalau X berarti ini densitas dikali X untuk pembilangnya, penyebutnya adalah densitas saja gitu. Kalau Y berarti ini pembilangnya Y kali densitas XY ini. Ini diintegralkan, yang bawahnya hanya delta saja. Ini densitas saja gitu ya. Nah, sekarang langsung ke contohnya saja. Misalkan gini, tentukan massa dan pusat massa dari suatu lamina ini. Fxy sama dengan 2x min y plus 4. Ini bidang datar biasa berarti ya. Dengan massa jenisnya delta xy-nya sama dengan x min y gitu ya. Yang dibatasi oleh bidang-bidang koordinat. Nah, ini massa jenis itu bisa mungkin nanti bentuknya nilai konstan gitu ya, bilangan tertentu gitu, atau mungkin dalam bentuk fungsi ini juga bisa. Artinya apa? Nanti massanya bergantung pada kedudukan gitu ya. Jadi di kedudukan tertentu itu punya massa jenis yang berbeda-beda bergantung pada fungsi densitasnya ini. Tapi kalau konstan misalkan delta x itu sama dengan 2 atau 3, berarti dimanapun titiknya nanti dia punya kerapatan atau massa jenis yang sama gitu ya. Itu bedanya. Nah, ini lamina tadi dibatasi oleh bidang-bidang koordinat. Maka ini dipotong oleh bidang-bidang koordinat sehingga menjadi segitiga ini penampangnya. Kalau tidak dipotong oleh bidang koordinat, maka lamina ini sangat luas sekali. Ini nggak ada batasnya nanti ya. Ini ke sana, ke bawah gitu nanti. Ini bidangnya sangat luas sekali. Tapi karena ini dibatasi oleh bidang-bidang koordinat, maka menjadi ini segitiga ini ya. Bidang segitiga ini laminanya. Nah, bagaimana menentukan massa dan massa jenisnya? Kita menggunakan rumus tadi saja. Tapi kita perlu tahu dulu domainnya atau bidang S-nya atau bidang R-nya itu kan di bawah ini ya. Bidang yang di bawah ini. Ini kalau kita ambil dalam bentuk segitiga akan menjadi seperti ini. Jadi segitiga ini Y-nya 4, X-nya min 2, kemudian ini 0. Ini segitiga yang sebagai bidang alasnya dari lamina ini. Nanti sebagai batas integrasinya. Nah, dapatnya dari mana? Ini kan dari sini. Kalau ini 0, maka garisnya ini kan 2x plus 2x min y sama 2x plus 2x min y plus 4 gitu ya. Y-nya pindah sini, maka ini menjadi garis Y sama dengan 2x plus 4 ini garisnya ini. Y sama dengan 2x plus 4. Jadi batas daerahnya, ingat kemarin salah satunya bentuknya harus konstan, salah satunya fungsi jika ada bentuk gambarnya miring seperti ini. Jadi ini batas wilayahnya tadi, alasnya adalah X-nya dibatasi konstan min 2 sampai 0 gitu ya. Ini X-nya min 2 sampai 0, kemudian Y-nya dari ini
Y sama dengan 0 sampai dengan garis miring ini. Garis miring ini adalah garis Y sama dengan 2X plus 4. Dari mana? Dari persamaan ini tadi ya. Ini kalau ini kita anggap 0, maka menjadi 2X min Y plus 4. Y-nya pindah sini, maka ini Y sama dengan 2X plus 4. Nanti akan menjadi garis miring ini ya. Maka ini Y-nya batasnya 0 sampai 2X plus 4. Nah, kemudian kita bisa menentukan, menghitung masanya di sini, integral lipat 2 dari densitasnya tadi ya, rumusnya ya. Integral lipat 2 dari densitas, fungsi densitas kali ini dA, ini bisa dx dy. Kalau di sini karena ini bentuknya lurus biasa gini, pakai integral dalam kartesius saja. Ini ya, x min y. Integral yang sebelah dalam adalah dy. Kenapa? Karena y dibatasi oleh fungsi ini 0 sampai 2x plus 4. Nanti baru dilanjutkan oleh integral terhadap dx. X-nya batasi konstan min 2 sampai 0, hasilnya min 8. Jadi ini massa dari lamina tadi adalah min 8. Min 8 satuan massa. Kemudian momon terhadap sumbu y-nya mj itu integral lipat 2 dari x kali delta xj. Jadi x kali densitasnya gitu ya. Tetap sama dy di sebelah dalam karena y-nya dibatasi fungsi. Ini x min y, kok x-nya boleh keluar ke sini karena yang diintegralkan terhadap variabel y. X-nya bisa kita anggap sebagai konstan, kita keluarkan dari integrasi pertama. Kemudian baru dilanjutkan dengan dx, nanti x-nya ikut diintegralkan. Masukkan batas min 2 sampai 0, hasilnya 16/3. Kemudian momon terhadap sumbu x, mx-nya adalah integral lipat 2 dari y kali fungsi densitasnya ini. Ini ya, y kali x min y. Tidak boleh dikeluarkan y-nya. Kenapa? Karena diintegralkan terhadap sumbu y. Jadi ini diikut diintegralkan semua. Nanti setelah itu dimasukkan batas ini, baru diintegralkan terhadap x. Kemudian dimasukkan batas min 2 sampai 0, hasilnya min 328/9 gitu ya. Maka pusat masanya untuk absisnya adalah mj per m gitu. Nanti ini 16/3 dibagi min 8, hasilnya min 2/3. Kemudian ordinatnya mx per m itu sama dengan min 328/9 dibagi min 8, menjadi 41/9. Jadi ini adalah titik koordinat dari pusat massa lamina ini. Jadi pusat massanya di sebelah mana? Di titik ini. Min 2/3, 41/9. Gitu ya. Itu jadi masanya adalah min 8, kemudian titik pusat masanya ada di koordinat min 2/3, 41/9. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, Anda bisa subscribe untuk mengikuti video-video berikutnya. Kalau Anda belum paham, bisa diputar-putar ulang ini ya videonya. Dan kalau ada yang salah dari yang saya sampaikan, silahkan disampaikan masukannya atau pertanyaan atau saran di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.